Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Dalam sepekan terakhir ini bersamaan dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo, sejumlah lembaga survei merilis angka yang katanya itu mencerminkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Dan menariknya, nama Gibran Rakabuming itu muncul dengan skor yang wow, ini tinggi ya. Tapi di lapangan banyak yang justru bertanya-tanya, kerjanya apa ya? Kok bisa tinggi begitu? Coba deh Anda amati di media sosial ya. Netizen itu pasti kalau setiap kali melihat ada publikasi survei terhadap Gibran dan kemudian angkanya tinggi, itu langsung curiga. Sementara kalau surveinya itu rendah, ya mereka itu langsung percaya. Apa yang terjadi ya? Saya kira mungkin ini dengan fakta-fakta kita perlu kaitkan dengan fakta-fakta bahwa kita tahu sejak dilantik Gibran itu memang lebih sering tampil di acara-acara yang bersifat seremonial. Hadir di pembagian sembako, terus kemudian memantau makan bergizi gratis. Kalau yang paling seperti itu ya, ketemu anak sekolah, itu ya anak sekolah mulai dari SD, SMP sampai paling tinggi SMA. Tapi kalau ke kampus itu kayaknya boleh bilang nggak pernah ya. Pernah sih ada beberapa kampus itu yang ya kita tahu bahwa kampusnya itu terafiliasi juga pada waktu itu ya dengan bapaknya lah gitu. Misalnya kampus milik Pak Luhut ini orang dekatnya Pak Jokowi di mana di Sumatera Utara sana gitu ya. Tapi kalau kampus-kampus top gitu, bahkan kampus UGM deh, yang kampus yang sekarang ini dianggap merupakan kampus yang rektornya membackup penuh bapaknya, Gibran nggak akan berani ke sana, apalagi ketemu dengan BEM-nya ya. Jadi kalau toh kemudian belakangan ini misalnya katakanlah Gibran itu ikut mendampingi kunjungan atau kegiatan presiden, tapi perannya kan nggak jelas. Maka wajar kalau publik kemudian jadi curiga dan bertanya-tanya. Jangan-jangan survei ini bukan menggambarkan kinerja, tapi sedang membentuk citra. Nah kita lihat dulu data-datanya ya. Ini misalnya saya tampilkan juga dari Litbang Kompas yang ini memang bukan terbaru, ini periodenya survei tanggal 4 sampai 10 Januari 2025. Jadi masih bulan madunya ya, masa-masa euforia dari pemerintahan dan Gibran baru dilantik itu ya. Pada waktu itu kepuasan Prabowo Gibran itu kan 80 sampai 9%, 80,9% dan nah tergantung ini Anda melihatnya ke Gibran berapa di situ porsinya. Tapi kan disebutnya Prabowo Gibran gitu ya. Oke lah kalau didiskon sedikit saja mungkin Gibran juga masih di atas 70% pada waktu itu. Nah yang bikin orang kaget-kaget itu adalah survei poll tracking. Ini yang dilakukan tanggal 3 sampai 10 Oktober 2025. Dan ini angka antara tingkat kepuasan pemerintahan Prabowo Gibran dengan Gibran itu nggak jauh beda. Kalau kepuasan Prabowo Gibran itu 78,1%, nah Gibran itu disebutkan 71,4%. Ini orang jadi bertanya-tanya, emang iya seperti itu? Nah ini, tapi kalau kita lihat backgroundnya kan poll tracking, ini Hanta Yuda, ini memang di eranya Pak Jokowi, dia sering banget digunakan oleh istana ya untuk melakukan survei-survei. Cuman bedanya meskipun dia termasuk yang sangat dipercaya oleh Jokowi, lebih dekat dengan Jokowi, tapi dia memang tidak mendapatkan jabatan gitu. Beda dengan lembaga survei yang lainnya gitu. Atau Kodari misalnya sekarang yang menjadi KSP dan sebelumnya orang seperti Hasan Aswi yang menjadi PCO ya. Nah, tapi kemudian kalau kita membandingkan dengan periode yang nggak beda jauh itu ya, ini yang survei yang dilakukan IPO, Indonesian Political Opinion. Ini surveinya tanggal 9 sampai 17 Oktober 2025. Gibran itu hanya dapat 29% yang puas terhadap Gibran gitu ya. Publik ini tidak melihat peran nyata dari Gibran dalam pemerintahnya Prabowo. Kalau Selios, nah Selios ini juga nggak mirip-mirip dengan IPO, tapi dia dengan dengan skor, dia menyebutnya skornya itu Gibran tuh 3 dari 10. Waduh, 3 sampai 10 kan nggak lulus dong ini ya, nilainya ini D ya. Ini karena kata dia surveinya juga cukup menarik ya, bukan survei
yang seperti apa, yang survei-survei yang dilakukan oleh poltreking, yang opini publik itu kan tadi sampai orang mulai mohon maaf dari profesor sampai tingkat tukang becak itu kan ditanya semua ya gitu ya. Kalau ini yang dilakukan oleh Celios ini lebih serius karena ini persepsi publik itu dan jurnalis. Jadi dia melibatkan para jurnalis. Nah, bukan saya memuji jurnalis, tapi oke lah kalau jurnalis ya, karena kerja-kerja dia ini kan kerja-kerja intelektual sebenarnya jurnalis itu kalau memang dia jurnalis yang serius. Jadi saya kira penilaiannya dari Celios ini jauh lebih bisa kita jadi pegangan karena bagaimana kita mungkin menanyakan sesuatu kepada orang yang tidak paham. Ya hasilnya tadi itu bias. Ya, terus kemudian kok angkanya sampai 71,4%. Dari 4 lembaga survei tadi itu ada pola yang menarik. Kalau Kompas kan itu di awal pemerintahan masih eranya bulan madu jadi 80%. Ya Gibran ke bawah lah karena satu paket dengan Pak Prabowo gitu ya. Tapi hanya 10 bulan kemudian angka kepuasan terhadap Gibran kok jatuh tajam. Oke, kalau dari poltreking masih 71%. Dan tapi kan tadi IPO itu 29%, bahkan kemudian Celios hanya 3 sampai 10%. Oke, Anda mau gimana? Mau dikontraskan langsung atau kemudian dibanding diambil average-nya gitu. Average 29 ke 70 ya angkanya sekitar berapa? Masih sekitar 50-an ke bawah. Jadi ya 50-an. Ini nilai yang buruk lah kalau kita gabungkan gitu ya. Di dunia survei penurunan secepat ini ya, biasanya sih bukan karena benci tapi karena publik bingung gitu ya. Wah, presnya tuh ngapain aja sih? Jadi tadi itu ya nilai 29, nilai 3 dari 10 pasti kita ditanya bingung dia udah deh karena kasihan atau ada ya supaya ada basa-basinya dikasih aja deh nilai 3 atau nilai 29 begitu. Ya. Kalau kita cek hampir semua agenda Gibran itu memang bersifat seremonial. Jadi wajar kalau nilainya rendah. Justru yang nggak wajar kalau penilaiannya sangat tinggi itu ya. Ini beberapa catatan kegiatan dari Gibran yang saya bisa ambilkan ya mulai dari Februari misalnya 12 Februari kegiatan Gibran itu kan membuka turnamen futsal di Solo. Kemudian 8 Maret dia bagi-bagi sembako di Boyolali. 25 Juni dia meninjau makan bergizi gratis di Karanganyar. 3 September dia menghadiri peresmian rumah susun di Palu gitu ya. Kalau toh ada yang lain-lain sifatnya juga seremonial semua. Misalnya kemarin dia memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan ya. Itu 10 November dan pada waktu itu karena Pak Prabowo tidak ada di tempat gitu. Saya belum menemukan itu. Tolong dibantu saya atau Anda menemukannya apa kegiatan Gibran itu yang cukup penting gitu. Kecuali tadi itu ya seremonial, peresmian-peresmian. Dan kalau dalam acara pun biasanya dia pidatonya juga hanya sangat pendek-pendek gitu ya. Kalau ini sebagai wartawan saya di lapangan itu saya akan kebingungan itu untuk membuat kutipan apa dari pernyataan dari dari wakil presiden ini. Tapi mungkin justru kalau untuk para netizen, para TikToker ini justru menarik karena memang dari sisi visual itu jadi lucu ya gitu atau aneh. Tapi kalau dari sisi wartawan itu kan kita nggak dapat substansinya. Apa sih yang diomongin oleh Gibran gitu ya? Karena biasanya durasinya sangat pendek dan tidak ada substansinya dan mengulang-ulang. Yang paling sering kan pernyataan dia, saya minta untuk semua program-program presiden itu didukung. Selalu begitu misalnya ya. Jadi tidak ada pidato berkaitan dengan kebijakan, tidak ada inisiatif yang strategis. Paling kalau ada misalnya kebijakan atau visinya itu dia selalu ngomongin AI gitu ya. Tapi AI pun kemudian banyak dipersoalkan karena dia bicara ada AI misalnya membantu pekerjaan anak sekolah dengan AI kan gitu kan itu membuat anak nggak jadi mikir gitu ya. Oke, karena ini kan selalu selalu soal mudaan yang ditonjolkan pada Gibran. Mari kita buat perbandingan. Siapa kalau di kabinet yang kira-kira peer groupnya dengan Gibran ini usianya nggak jauh-jauh dengan Gibran. Saya kira ya kita mesti merujuk pada Agus Harimurti Yudhoyono yang menjadi Menko Infrastruktur. Meskipun ini sayang ya anak semuda AHY kok kemudian ditempatkan di kementerian yang tanpa portofolio. Harusnya dia magang dulu lah di kementerian yang tanpa portofolio, dengan begitu nanti kelihatan kinerjanya. Tapi kalau kita lihat ya, ini memang beda. Ini sebenarnya sama-sama branding loh antara Gibran yang tahu jualan tim branding Gibran dengan jualan AHY. Tapi mungkin AHY terlihat lebih natural gitu karena kan kalau branding itu antara
barang yang di branding itu dengan brandingnya itu harus tidak terlampau jauh ya, karena kalau kemudian kemasannya itu ya, kalau dulu meminjam istilah iklan lebih indah dari warna aslinya itu, jadi kalau dalam teori marketing itu dianggap sebagai bubble, orang publik akan kecewa karena over apa over claim gitu ya dari sisi produknya, tapi kemudian dari sisi over expectation buat para orang yang membeli barangnya itu. Jadi kalau overclaim itu nggak bagus. Nah, yang terjadi pada Gibran itu sekarang overclaim. Dalam posisinya sebagai waktu itu Menteri ATR ya. Oh, enggak, udah Menko dong, Menko Infrastruktur. Dia tampil di Forum Investasi Cina Indonesia itu bulan Agustus lalu ya, mewakili Prabowo waktu itu, karena Pak Prabowo situasi di dalam negeri tidak memungkinkan, baru kemudian Pak Prabowo nyusul ke sana dan hadir dalam upacara peringatan di Cina ya. Kemudian juga AHY tampil dalam konferensi tata ruang Asia Pasifik dan dia juga aktif menyuarakan isu-isu land reform. Wajar ini karena posisi dia pernah menjadi Menteri ATR BPN dan kemudian sekarang menjadi Menko Infrastruktur. Nah, publik akhirnya membandingkan ini kan, yang satu sibuk tampil di panggung dunia, satu lagi sibuk di panggung seremonial, bahkan juga beberapa kegiatan-kegiatan yang tadi itu ya, yang hanya bagi-bagi sembako gitu. Maka nggak salah kalau sekarang ini orang banyak kalau anda mungkin termasuk sebagian itu ya, dikirim oleh sahabat-sahabat di WhatsApp group atau di Japri misalnya gitu, sambil mengirim link dari berita poll tracking ini menyebutkan tingkat kepuasan Gibran ini sangat tinggi itu, dengan tanda tanya, dengan ada senyum, bahkan ada yang juga sambil ngomel-ngomel gitu, karena bagaimana mungkin ya sampai terjadi itu ya, kegiatannya sebagai wakil presiden nggak jelas gitu, hanya seremonial, tiba-tiba kepuasannya sangat tinggi. Tapi sebenarnya bukan Gibran sendirian, ada misalnya Menko gitu yang kepuasannya sangat tinggi lah. Menko ini kan tidak punya portofolio, bagaimana dia dinilai dari kerjanya, karena kerjanya sebenarnya kalau Menko itu ya koordinasi, yang bisa menilai tinggi tidaknya seorang Menko itu kinerjanya ya para menteri-menteri di bawahnya yang dikoordinasikan, harusnya kan begitu, bukan publik ya. Jadi Gibran ini bisa kita simpulkan bahwa kalau nilainya tinggi itu bukan cermin dari kinerja, tapi hasil dari framing politik. Kita tahu Gibran itu mulai aktif kan sekarang, kembali mengumpulkan relawannya, terutama jaringan Projo dan Gibran Center. Bahkan di beberapa daerah sudah mulai ada deklarasi Gibran 2029. Kita tahu memang sebelumnya bapaknya Gibran, Joko Widodo, itu kan sempat menyerukan kepada relawan itu untuk mendukung atau mengkampanyekan Prabowo Gibran 2 periode. Tapi belakangan ini berubah, ini kelihatannya sudah arahnya pada Gibran 2029. Apakah Pak Jokowi sekarang sudah mendapat penolakan langsung dari Prabowo untuk maju paket berdua? Dan yang kedua, kelihatannya Pak Jokowi juga menyadari kalau kemudian para menteri-menteri yang ketua umum partai itu di era dia itu bisa dikendalikan, sekarang nggak bisa dikendalikan lagi. Mereka tidak mungkin mau ngalah lagi dengan memberikan kursi cawapres kepada Gibran begitu ya. Dan ini tentu saja daripada ditolak untuk menjadi calon wakil presidennya, kenapa nggak langsung menjadi presiden saja pada tahun 2029. Jadi saya kira angka kepuasan yang tinggi itu dari salah satu lembaga survei, kita bisa baca sebagai bagian dari branding, bukan evaluasi kinerja. Dalam politik Indonesia, branding ini sering jadi bahkan bukan sering kali maksud saya, tapi sudah jadi pakem baku menuju pencalonan berikutnya. Anda perhatikan deh, kalau sekarang ada beberapa menteri kan rame banget itu. Ada yang contohnya Bahlil, ada Celios menyatakan dia yang paling itu dia menteri yang paling dalam daftar teratas untuk di reshuffle. Tapi ada juga yang menyatakan kinerjanya sangat bagus sekali kan begitu. Jadi ini perang lembaga survei, dan Gibran memang tampaknya ini sedang diarahkan ke sana itu, dari wakil presiden sebagai pendamping dia kemudian menjadi calon utama. Jadi ya seperti biasa, kalau Anda mesti hafal, saya kalau lembaga survei itu saya mesti skeptis gitu. Tapi belakangan ini kan ternyata kemudian muncul beberapa lembaga yang saya kira mungkin ini jauh lebih objektif ketika kemudian dia memberikan data-data yang ya sesuai dengan persepsi publik lah. Misalnya yang tadi IPO atau kemudian Celios tadi,
memberikan nilai yang sangat rendah kepada Gibran, ya saya kira memang itu realitasnya ya. Kan kalau kita melihat data survei yang tinggi-tinggi itu kok apa ya, sebenarnya yang kita justru jadi bertanya-tanya, harusnya kan kita hidup dalam kebahagiaan, penuh kebahagiaan kalau kinerja para pemimpinnya termasuk Gibran itu sangat tinggi. Tapi realitasnya kan kehidupan rakyat makin sulit begitu ya. Saya kira kalau kemudian ada orang yang memberikan penilaian puas terhadap para tokoh termasuk Gibran ini kinerjanya sangat memuaskan, tapi kemudian realitasnya mereka mengeluh hidup sehari-hari makin berat, saya kira mereka termasuk orang yang begini ya, ODGJ ya, orang dengan gangguan apa ini ya, bukan gangguan dengan jabatan, gangguan dengan jawaban, ya, jawaban terhadap survei karena dia bingung ketika ditanya gitu. Wapres yang katanya paling muda, paling populer, tapi kerja nyatanya kok ya muter-muter bagi sembako, cek makan bergizi gratis, dan dia biasanya kalau pas ngecek itu dia membantu membukakan saset sambal dan sebagainya seperti itu. Untuk apa kita bayar mahal-mahal bikin pemilu kalau kemudian dapatnya wapres seperti itu ya. Tapi ya begitulah politik di negeri ini. Kadang citra itu lebih penting dari kerja, dan survei bisa jadi bagian dari citra itu sendiri. Yang lebih serem itu kalau kemudian survei itu adalah bagian dari kecurangan. Karena angkanya sudah dipatok dan kemudian mesin-mesin kekuasaan bekerja menyesuaikan perhitungan suara itu dengan perolehan suara atau elektabilitas yang dipatok oleh lembaga survei. Kalau sudah seperti itu, ya berat sekali. Tapi saya kira sekarang Pak Jokowi dan keluarganya tidak punya kemewahan seperti itu lagi, karena Pak Jokowi sudah tidak berkuasa, sementara Gibran pun kalau toh sekarang menjadi wapres kan dia hanya wapres yang seremonial saja ya, wapres pajangan lah begitu. Jadi silakan Anda nilai sendiri, apakah ini hasil kerja keras atau kerja yang dipoles oleh kamera dan lembaga survei. Saya Herzbunu Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.